Memiliki usaha atau bisnis sendiri tidak harus keluar rumah teman-teman, seperti mungkin bisa dikatakan Pak Andri ya, ini dari Indonesia, bayaran per jamnya 80 US dollar dan sudah menghasilkan 100.000 US dollar lebih. Nggak cuma satu orang, banyak sekali. Ini dari Indonesia teman-teman bisa dilihat. Kemudian Mbak Melisa ini dari Indonesia juga 50 dolar per jamnya baru dapat 20.000 US dollar. Dan yang bawah ini Mas Muhammad ya dari Indonesia juga, per jamnya 36 US dollar dengan hasil 50.000 US dollar lebih. Dan yang berikutnya adalah Jason T ini 45 US dollar per jamnya dan hasilnya sudah 30.000 US dollar, yaitu sudah sekitar 500 jutaan ya kalau dirupiahkan teman-teman. Ini 50.000 US dollar. Perempuan juga, Selawe ya, fokus. Nah, bisa dilihat dia skillnya content writing, transcript, dan translation, project management. Bisa dilihat di sini bayaran per jamnya 45 US dollar, ya kurang lebih di 600 ribuan lah per jam itu teman-teman, bukan sehari ya. Nah, untuk ini Dimitri K 35 US dollar per jam dengan hasil 10.000 US dollar lebih. Dan ini perempuan lagi teman-teman, Brenda A dari Indonesia. Wow, 150 US dollar per jamnya. Ini baru dapat 10.000 US dollar lebih ya di bagian kreatif director, content creator, brand strategis. Jadi di sini dia sudah menuliskan skill dari pengalaman yang dimiliki ya. Bayarannya cukup gede teman-teman, 150 dolar per jam, 2 jutaan tuh per jamnya. Nah, ini 32 US dollar. Habib S dari Indonesia juga bisa dilihat teman-teman, dapatnya 20.000 US dollar. Jadi banyak banget yang sudah sukses di platform Upwork ini teman-teman. Jadi nggak cuma 1-2 orang aja. Kalau saya pribadi bisa dilihat teman-teman, kalau profil saya ini saya pribadi untuk yang umum, profil umum bukan agensi dan bukan yang terkhususkan, itu dapatnya 30.000 ya, anggaplah tengah-tengah dari mereka semua tadi ya, karena ada yang lebih tinggi, ada yang di bawah saya. Ya, namanya juga usaha, jadi meskipun kita kerja di bidang yang sama, hasil pun belum tentu sama teman-teman. Kemudian untuk step by stepnya, bagaimana cara mencari kerjaan di Upwork akan saya buat tutorial juga di video ini ya. Jadi teman-teman bisa menyimak bagaimana step by stepnya. Yang jelas pertama kita butuh untuk sign up di bagian sini teman-teman. Sign up. Nanti kita pilih yang bagian samping kanan ya, jangan yang kiri. Kalau yang kiri ini sebagai klien atau sebagai bos gitu. Kalau yang samping kanan ini, I'm a freelance looking for work, jadi mencari kerjaan. Dipilih yang ini, kemudian apply as a freelance di bagian sini. Kemudian dimasukkan aja nama pertama, kemudian nama kedua. Kalau namanya mungkin cuma satu kata ya, bisa dipecah jadi 2, tapi nanti kita bisa menghubungi CS-nya. Kalau nama kita itu cuma satu, dikirim scan KTP, nanti akan diubah secara manual oleh admin Upwork-nya teman-teman. Kemudian email di bagian sini, kemudian password. Password ini setidaknya 8 ya, dan itu dikombinasi. Jadi biasanya kalau passwordnya lemah atau low secure, itu akan ada peringatan teman-teman. Jadi dibuat sekuat mungkin lah, se-strong mungkin. Kemudian negaranya Indonesia dan dicentang. Nanti tekan aja tombol create my account. Setelah itu dikonfirmasi ya, dibuka email masing-masing, kemudian link verifikasinya diaktifkan. Setelah itu akun sudah aktif dan barulah kita login dan tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa langsung ke bagian find work sini ya. Kemudian pilih find work di bagian sini, atau bisa langsung diketik di bagian sini atau di bagian sini. Jadi sama aja. Kalau di sini tuh bisa multi ya. Kalau kita ketik misalnya kita nyari kerjaan logo nih. Nah, di sini ada job, ada talent, dan kita pilih yang job. Setelah itu kita tekan enter aja. Anggap aja gini, print design lah. Kemudian tekan enter dan akan ngeload dan akan kelihatan ini adalah jumlah jobnya 3.305 jobs found. Jadi yang ditemukan ada 3.300. Ini banyak banget teman-teman. Kerjaan 3.000, kita pilih sendiri sesuai dengan yang kita inginkan.
Sebelumnya selamat datang di channel Handoko PS. Maaf agak telat untuk membuat sambutannya karena tadi saya fokus untuk menjelaskan, dan di video ini saya akan membuat tutorialnya bagaimana cara mencari project di Upwork ya. Jadi tadi untuk registrasi sudah saya jelaskan bagaimana langkah-langkahnya, dan sekarang kita akan coba bidding projectnya. Jadi setelah kita registrasi, profile dan lain-lain itu dilengkapi ya, sebagaimana kita mengisi form lah, ada kolom misal diminta nama depan ya, first name ya, dimasukkan nama awal kita, kayak gitu aja intinya. Kalau diminta apa atau apa itu dimasukin sesuai permintaannya. Bisa juga dikosongin kalau nggak ada keterangan bintangnya, dalam arti ya, itu hanya opsional aja. Oke, langsung aja bagaimana step by stepnya untuk mencari project di Upwork ini. Ini langkah-langkahnya teman-teman. Di awal kita butuh untuk mencari project yang sesuai dengan skill kita ya. Sebagai contoh ini bisa dilihat, ini adalah project dengan bayaran per jam. Keterangannya bisa dilihat ya, hourly $25, artinya per jamnya dibayar $25. Kalau dirupiahkan kurang lebih di 350.000 itu per jam teman-teman. Dan estimasi kontraknya lebih dari 6 bulan. Jadi satu project ini aja kalau kita dapat tendernya atau menang bidding, kita udah aman lah, dalam arti setiap bulan bisa menghasilkan terus. Dan ini per jamnya segini, kontraknya lebih dari 6 bulan dan kerjanya lebih dari 30 jam seminggu, ya bisa lah dijadikan sampingan ya, karena untuk pengerjaannya kurang dari 30 hari per minggu. Jadi ini less than, itu kurang dari 30 jam per minggu. Ini 1 jam yang lalu di post projectnya. Namun kalau kita pengen dapatnya itu cepet ya, dalam arti nggak membutuhkan waktu yang lama, nggak nunggu waktu jam-jaman untuk mengerjakannya, misal kita sudah ahli, kita cari yang model kayak gini teman-teman, fixed price. Jadi fixed price ini borongan. Ini untuk biayanya $125 di post 2 jam yang lalu. Jadi kalau misal ini kan update logo ya, dia memiliki logo, sudah include teksnya, dia butuh untuk membuat kompatibel dengan banyak inilah elemen lah, kayak stationery dan embroidery service. Jadi di sini kita hanya untuk mengupdate logonya sesuai dengan judul projectnya, update logo yang sudah ada itu diupdate agar kompatibel dengan device-device gitu ya teman-teman. Dan $125, kurang lebih di 1,7 jutaan lah. Kalau kita misal 1 jam bisa nyelesain, mungkin revisinya 2 jam, setelah itu udah approve, maka dalam 3 jam kita bisa mendapatkan $125 itu teman-teman. Dan kalau dirupiahkan lumayan ya, anggaplah kita kerja sehari full gitu sama revisinya. Jadi sehari dapat 125, kurang lebih di 1,7 jutaan. Oke teman-teman, sekarang kita akan praktek bagaimana cara biddingnya. Kita masuk ke projectnya, akan muncul window seperti ini, dan kita tekan apply now di bagian sini ya teman-teman. Ini untuk contoh dari logonya, mari kita lihat dulu biar nggak penasaran, sama-sama tahu. Kayak gini doang teman-teman. Kalau yang jago Illustrator atau jago Corel ya, logo kayak gini kan ya tahu sendirilah secepat apa bikinnya. Kalau saya pribadi mungkin kurang dari 30 menit udah bisa jadi teman-teman, karena ya ini kalau saya pribadi menganggapnya masih basic ya, karena dari segi efek nggak advance ya, standar aja, main gradasi, tarik-tarik aja, efek-efek yang wow nggak diinput di sini. Tapi misal ini dicetak dengan kualitas printing yang bagus dengan efek emboss atau apa ya, bagus juga hasilnya teman-teman. Main kualitas printingnya ya. Jadi di sini kita langsung apply now di bagian sini teman-teman. Tunggu sebentar, kita dibawa ke halaman khusus ya. Dan butuh 6 connect di bagian sini. Kalau saya pribadi masih sisa 145 connect. Connect ini kayak ibarat provider ya, provider operator, itu pulsa kita gitu loh teman-teman. Jadi setiap freelance atau setiap profesional yang ada di Upwork ini ada batasannya untuk bidding. Jadi bidding khusus buat project-project yang memang potensial aja. Kalau masih pemula ya nggak masalah nyari project yang kayak gini. Tapi di awal profilnya itu dilengkapi dulu, mulai dari deskripsi, kemudian judulnya itu dibuat seprofesional mungkin agar mendatangkan trust saat dilihat oleh klien. Nah di sini udah dibaca tadi. Kemudian karena ini fixed price, kita milestone ini ya, tanggalnya kita atur dulu, mungkin di tanggal 6 lah. Jadi sekarang tanggal 4 ya.
saya meng-setup di bidding saya ini tanggal 6 untuk judulnya logo design. Gini aja, logo design, disesuaikan aja lah, update logo tadi. Nah ini update logo, update logo design, gini aja. Kemudian di sini dolarnya kita bidding di angka tadi 125 ya, 1110 lah. Jadi kita nego di bawah budget dari klien. Itu salah satu tips ya, agar kita itu bisa dipandang oleh klien yang ada di Upwork ini. Misal biddingnya itu tadi di bawah anggarannya, jelas itu sudah membuat klien melirik kita. Nah, yang opsi kedua, agar kita itu bisa lebih powerful untuk bidding, memenangkan tender, itu di portfolio teman-teman. Sebentar, untuk durasinya kurang dari 1 bulan. Cover letter, saya selalu menggunakan cover letter seperti ini. Jadi, hello sir, my name is Sandoko. I'm a graphic designer with 10 years of experience. I find your project and I'm able to finish your project as soon as possible, or within 1 day or less. Jadi kayak gini lah intinya. Jadi di sini saya senjata saya itu adalah ini teman-teman. I have a lot of portfolio in my Upwork profile. Jadi portfolio saya di Upwork itu, sebentar. Nah, ini ada 103 ya, ada 103 portfolio, sehingga ini akan menjadi daya tarik tersendiri oleh klien yang ada di Upwork dengan proposal yang saya kirim. Setelah itu, kalau kita sudah punya portfolio yang banyak di profil kita, nggak perlu upload ini ya, sampel untuk karya kita. Sebenarnya ini kalau diupload itu lebih bagus ya, lebih kuat, lebih strong dalam pengiriman proposal. Ya, sebagaimana kalau kita kerjasama dengan perusahaan lah, kita kirim proposal seteras mungkin agar perusahaan yang akan kita ajak kerjasama itu percaya dengan kita, kayak gitu teman-teman. Kemudian di sini nggak perlu set bid, langsung aja send 6 connects ya. Untuk standarnya bisa kita tambahkan sesuai dengan opsional di sini. Misal kita ingin gig kita itu dipandang nomor 1 oleh klien ya. Nah, otomatis ini teman-teman yang kita butuhkan, 1 ST please dan 18 connect yang harus kita keluarkan. Jadi kalau kita mengeluarkan 18 connect ini, otomatis bidding kita ini, proposal kita akan langsung ditonjolkan nomor 1 di list dari klien yang kita masuki projectnya ini teman-teman. Jadi langsung dilihat gitu ya oleh klien yang ada di Upwork. Di situ potensinya lebih besar. Tapi kalau portfolio kita nggak kuat untuk bersaing dengan kompetitor kita di Upwork ini, maka ya percuma juga kita ngambil yang 1 ST plus 18 connects ini ya. Langsung aja send for 6 connects. Tunggu sebentar. Di sini kita centang yes, I understand. Continue to submit. Tunggu sebentar. Nah, kalau sudah terkirim akan ada notifikasi your proposal will submit. Di bagian sini ya, ada keterangan hijau gini. Jadi sudah terkirim, kita tinggal menunggu aja teman-teman, menunggu tanggapan dari klien. Biasanya sih kadang sehari ditanggapi, kadang 3 hari ditanggapi, kadang seminggu. Tapi kalau sudah lewat seminggu, terkadang itu memang kliennya nggak tertarik dengan kita teman-teman. Sudah tertarik dengan freelance yang lainnya. Jadi di sini kita butuh untuk bidding project yang lain. Nah, tips di sini ya setidaknya sehari itu bidding kalau bisa 10 ya, 10 atau 20, dan itu rutin. Dan misal dalam 1 bulan kita dapat 5 kontrak aja. Misal kita kirim proposal 100 ke klien ya, 100 klien maksudnya, kita dapat 5 aja. Misal 5 klien tadi itu rata-rata anggaplah di $200 atau $100. Maka $500 yang kita dapatkan itu misal hourly. Kalau hourly itu ada revisi yang terkadang diminta oleh klien untuk perubahan A, perubahan B, perubahan C, dan di situ kita akan mendapatkan bayaran lagi, bayaran tambahan teman-teman. Kalau yang fixed price kayak gini itu nggak ada bayaran tambahan kalau ada revisi, kebanyakan gitu. Meskipun terkadang ya ada sih, terkadang doang, tapi itu nggak sering.
Dan anggap aja nggak ada gitu. Kalau kita dapat, yaitu anggap aja bonus ya. Dan kalau kita sudah menyelesaikan project, nanti akan dapat rating. Nah, rating itulah yang akan menjadi nilai trust di profile kita, atau feedback ya dari klien yang sudah kita selesaikan projectnya. Dan dengan cara ini, apabila anggaplah sudah setahun berjalan atau 2 tahun berjalan, kita memiliki kontrak sebanyak mungkin 50, dan klien tetap itu anggap aja 15 lah atau 10 ya. Dari 10 klien, misal rata-rata dalam 1 bulan kita mendapatkan $200, maka ya 200 dikali 10 itu 2000 teman-teman. Jadi di sini kita bisa mendapatkan $2000 sebulan, atau kisaran 30 jutaan lah kurang lebih ya. Kalau dengan kurs sekarang, kalau misal dolar naik ya akan naik teman-teman. Misal dolar turun, maka kita ubah aja income kita tadi terhadap euro atau pound sterling menggunakan metode yang tersedia di PayPal ya. Jadi di sini kalau kita menggunakan PayPal, itu salah satu keunggulannya untuk mengubah currency di currency negara manapun. Jadi kalau teman-teman langsung tarik di bank lokal bisa masuk juga, tapi langsung jadi rupiah teman-teman. Mungkin segini dulu untuk video kali ini. Kedepannya mungkin akan saya buat edukasi umum khusus ya, membahas mengenai Upbook ini. Jadi buat teman-teman yang mau hadir bisa langsung kontak di nomor yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handako PS, sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handako PS ini. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.